Shalom, 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 selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini tiba saatnya untuk kita menghadap hadirat Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan, karena sungguh besar kasih-Nya, kemurahan-Nya kepada kita yang senantiasa diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita boleh masuk di bulan Desember. Ini satu kemurahan besar yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Nah, sebab itu kita patut naikkan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar. Kita berdoa mengucap syukur. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang malam. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan selamat, kami boleh nikmati udara segar, terlebih kami boleh menghadap hadirat Engkau yang Maha Kudus. Dan sebentar kami akan beribadah kepada-Mu, kiranya Engkau layakkan kami Tuhan, baik ibadah kami maupun pelayanan kami. Kiranya Engkau layakkan kami, sehingga kami dapat melayani pekerjaan-Mu dengan baik sesuai kehendak dan rencana-Mu tentu saja. Terima kasih Bapa, dan kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga kesudahannya. Dan kiranya Engkau satukan kami dalam kasih-Mu, satukan kami dalam roh-Mu, beri pengurapan kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami boleh semakin hari semakin disempurnakan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Kok lemes? Iya. Iya. Kita patut bersyukur dan terima kasih pada Tuhan karena kasih-Nya kita masih diberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Terlebih kita boleh masuk di dalam bulan Desember yang sebentar kita akan mengakhiri tahun 2020. Ini satu hal yang sungguh luar biasa. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan apapun yang kita perlukan, sehingga saat ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian, segala puji syukur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan kemurahan-Nya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Saya mohon berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu Yesus. Engkau berkemurahan buat kehidupan kami masing-masing. Di dalam pribadi kami juga Engkau berkemurahan.
Itulah sebabnya Tuhan kami senantiasa mengucap syukur akan kebaikan, akan pemeliharaan dan perlindungan dari Engkau saat demi saat dalam setiap hari sampai pada saat ini di mana kami boleh beribadah Tuhan. Ini juga karena belas kasih-Mu, karena belas kasih-Mu yang sudah dikonyatakan buat kehidupan kami. Berkaryalah di dalam firman-Mu sebentar lagi Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi iman kami Tuhan, peningkatan kami di dalam pelayanan Tuhan sampai pada kesempurnaannya. Dengan ketidakmampuan, ketidakberdayaan kami, Tuhan tolong kami hanya bersandar di dada Engkau dan mohon pelukan kendungan yang dari Engkau untuk kami dapat menerima firman-Mu, bahkan kami menjadi pelaku firman Tuhan menurut apa yang Engkau kehendaki sampai pada kesempurnaan. Tuhan turut campur tangan di dalam pembukaan rahasia firman, pakai hamba-Mu di dalam penyampaian firman. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kiranya Tuhan turut campur tangan, dan masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa yang bukan milik Engkau yang turut campur tangan akan mengganggu di dalam firman-Mu ini. Biarlah kuasa-Mu saja yang melepaskan, mengusirkan keluar dalam nama Tuhan Yesus, agar firman-Mu boleh dapat kami terima, firman-Mu pun disampaikan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih ya Tuhan, sehingga berkat firman yang menguatkan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa permohonan kami. Terima kasih, amin. Kita segera masuk dalam firman Tuhan, dan seperti kita lihat pada minggu yang keempat, firman Tuhan berbicara tentang menjadi murid Kristus. Kemudian bagaimana menjadi murid Kristus? Yaitu kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Berarti kita harus mau, kita harus bersedia, dan kita harus mengangkat dan memikul salib itu. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan. Bagaimana sekarang menghadapi penderitaan? Memikul salib bukan satu hal yang mudah. Memikul salib perlu pengorbanan, memikul salib perlu ada kesediaan dan kemauan yang keras. Harus siap dan bersedia. Bagaimana? Karena memikul salib itu kita merasakan sebagai satu penderitaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bagaimana kita harus menghadapi penderitaan? Kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius 2. Saya baca di dalam 2 Timotius 2, ayatnya yang 1 sampai dengan yang 7, nanti bisa dipelajari di rumah. Namun saya akan pelajari, saya akan kupas satu persatu. Nah, untuk menghadapi penderitaan, yang pertama, saya ambil di dalam ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Perhatikan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Masih ada buntutnya. Seorang prajurit yang baik. Bukan hanya prajurit saja, tetapi prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Nah, berarti untuk menghadapi penderitaan, yang pertama kita harus hidup sebagai seorang prajurit. Dan kita harus ingat bahwa kita dipanggil untuk menderita. Saudara dan saya dipanggil untuk menderita. Mengapa? Sebab di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Waduh. Kalau secara jasmani, ya kita mungkin 1000 kali mikir, mengapa kita dipanggil untuk menderita. Tapi inilah firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menderita. Saya katakan berbahagialah saudara yang menderita karena Yesus. Sebab besar upahmu di surga. Saya yakin bahwa kalau
kita itu bersedia hidup sebagai seorang prajurit dengan penuh penderitaan, maka upahmu bisa di surga. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12, di situ dikatakan berbahagialah orang yang menderita karena Kristus, berbahagialah orang yang terus dan seterusnya dan seterusnya. Maaf nggak saya baca semua karena untuk menyingkat waktu. Kemudian saya akan memberi contoh bagaimana penderitaan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Penderitaan Paulus ini sebagai contoh bagi kita semua bagaimana harus menghadapi sebuah penderitaan. Kita baca di dalam ayat yang ke-9 di dalam 2 Timotius tadi, ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi, nah ini buntutnya, tetapi firman Allah tidak akan terbelenggu. Amin. Firman Allah tidak akan terbelenggu. Yang setuju angkat tangan. Firman Allah tidak akan terbelenggu. Ini pengalaman Rasul Paulus di penjara, ya, merupakan satu penderitaan yang luar biasa. Tapi di dalam penjara itu Rasul Paulus bisa memberitakan firman. Luar biasa. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan dikira kalau jadi orang Kristen itu, jadi anak Tuhan itu bebas masalah. Tetapi justru kalau jadi anak Tuhan itu kita dihadapkan dengan masalah-masalah. Tetapi dengan adanya masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita belajar untuk bagaimana menghadapinya, kita belajar untuk bagaimana menyikapinya masalah itu. Di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Nah, seorang prajurit itu harus siap. Seorang prajurit itu harus bersedia menghadapi kesulitan, harus bersedia menghadapi penderitaan, dan harus siap berperang. Namanya prajurit tugasnya kan berperang. Tetapi saudara dan saya, prajurit rohani yang tugasnya berperang secara rohani. Nah ini, berperang secara rohani melawan apa? Melawan dosa. Berperang secara rohani melawan keinginan-keinginan daging. Berperang secara rohani melawan ajaran-ajaran palsu. Melawan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Melawan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang tidak benar. Namun seringkali kita tidak kuat melawan dosa. Seringkali kita tidak mampu melawan dosa. Seringkali kita tidak mampu melawan keinginan daging yang sangat kuat. Dikatakan di dalam Matius 26 ayat 41. Roh menurut tetapi daging lemah. Maunya saya berdoa, tetapi berat sama acara TV. Maunya saya kunjungan, tetapi berat karena sesuatu hal. Ini keinginan daging harus kita lawan. Nah, apa keinginan daging itu? Keinginan daging adalah keinginan yang hanya memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu ini pengertiannya luas ya. Jangan kita berpikir yang enggak ya. Tetapi pengertiannya itu sangat luas sekali. Nafsu ingin kaya, ingin populer, ingin ngetop, ingin berkuasa, ingin memiliki harta orang lain, bahkan ingin memiliki pasangan orang lain. Dan lain sebagainya, keinginan-keinginan. Dan keinginan yang sangat kuat dan sangat berbahaya adalah hawa nafsu yang tidak wajar.
adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Hawa nafsu yang tidak pada tempatnya. Apa itu? Yaitu keinginan yang berkaitan dengan seks. Keinginan yang berkaitan dengan riset. Kumpul kebo. Kebo itu kan binatang. Kok mau-maunya kumpul sama binatang? Nah, ini sangat menjijikkan dan sangat berbahaya. Nenek bilang itu berbahaya. Sangat berbahaya. Ini semua adalah bentuk-bentuk dosa yang harus kita waspadai, yang harus kita lawani, dan harus kita perangi. Supaya apa? Supaya kita jangan dikalahkan musuh. Nah ini, bagaimana caranya? Ada rahasia yang perlu saya sampaikan. Rahasia untuk kita supaya tidak dikalahkan oleh musuh. Yaitu apa? Yaitu dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Apa perlengkapan senjata Allah itu? Kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Efesus 6, saya akan bacakan ini ya. Efesus 6. Efesus 6 ayatnya yang yang ke berapa tadi? 14 sampai dengan 17. 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbuat sesuai kebenaran, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Ini. Kemudian ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ini yang harus kita pakai dalam melawan keinginan daging. Ayat 14 dan sampai dengan 17 yang harus kita pakai. Coba ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lah ini yang harus kita pakai untuk melawan keinginan daging. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh jahat di udara itu apa? HP. Yang sekarang lagi tren itu HP. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan HP, terjebak di situ. Apalagi HP sekarang itu canggih. Ya. HP sekarang itu luar biasa canggih. Bisa dibuat untuk kebaikan bisa. Bisa dibuat untuk kejahatan bisa. Bisa dipakai untuk perselingkuhan bisa. Ya. Suami istri masing-masing punya HP. Bisa saja janjian di luar. Nah ini sangat bahaya sekali. Game. Anak-anak kalau sudah main game, waduh, tidak mengenal waktu. Istilahnya itu yahmin sampai yahmon. Apa itu? Yahmene sampai yahmono. Dari pagi sampai kepada pagi, sampai matanya merah. Ini penguasa-penguasa di udara dan apa namanya dikatakan di sini? Penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat yang harus kita lawan. Bukan saya melarang untuk kita punya HP. Jangan saudara mengatakan, yo mentang-mentang bertitik, tadi tidak punya HP pinter, ngomong gitu, enggak. Memang saya tidak mau. Punya HP itu tidak mau. Takut nanti diteror, takut, segala macam sudah. Itu firman Tuhan yang harus kita lawan.
Nah, kemudian senjata-senjata Allah itu sudah disediakan. Senjata-senjata Allah itu dikatakan di sini baju sirna, terus ikat pinggang, ketopong selamatan, pedang roh, itu semua sudah disediakan oleh Allah. Ayat 13 kita baca. Ayat 13, sebab itu ambillah, ya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tinggal ambil. Sudah disediakan oleh Allah, kita tinggal ambil. Nah, sekarang tergantung saudara dan saya. Mau ambil enggak memakai senjata-senjata Allah itu? Luar biasa Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Berarti kita harus melawan keinginan-keinginan daging dengan apa? Dengan doa, firman Tuhan, dan Roh Kudus. Ya, ayat 18. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah. Ini ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang. Kita lawan dengan doa, firman, dan Roh Kudus. Yang kedua kita kembali ke bacaan kita semula 2 Timotius 2 tadi, ayatnya yang ke-5. Ayat yang ke-5. Seorang, dikatakan ya, bagaimana untuk menghadapi penderitaan. Yang pertama tadi menderita sebagai prajurit, yang kedua sebagai olahragawan. Sebagai olahragawan. Seorang atlet harus mempunyai kedisiplinan. Harus mempunyai kedisiplinan yang sangat tinggi dan harus dapat menguasai diri. Untuk apa? Untuk supaya dapat memperoleh hadiah-hadiah, dapat merebut hadiah-hadiah, medali atau hadiah apapun saat bertanding, harus bisa keluar sebagai pemenang. Demikian juga saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup disiplin, kita harus hidup teratur, jangan sembarangan, jangan sepau gue, jangan seenaknya sendiri. Apa artinya hidup teratur? Yaitu kita harus hidup dalam ketaatan, dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam melakukan kebenaran firman. Untuk taat pada Tuhan itu sangat sulit. Taat pada kebenaran firman Tuhan itu sulit, tapi kita perlu belajar. Ya, kita belajar. Maka kalau kita dapat taat kepada Tuhan, hidup teratur, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dikatakan di sini akan mendapat mahkota kemuliaan dari Tuhan. Mahkota kemuliaan dari Tuhan. Mahkota yang kekal. Kalau mahkota Miss Indonesia itu dapat mahkota sifatnya hanya sementara. Paling enggak 1 tahun, 2 tahun, tahun berikutnya sudah pindah ke pemenang yang berikutnya. Tetapi mahkota yang disediakan oleh Allah, yaitu mahkota yang tidak lain, yaitu mahkota yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Saudara nanti bisa baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Itu mahkota yang disediakan oleh Allah kepada kita. Nah, sekarang bagaimana? Untuk hidup disiplin, untuk bisa hidup menguasai diri, bagaimana caranya? Yaitu perlu latihan. Perlu latihan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, perlu berlatih. Ibadah perlu berlatih,
Berdoa perlu berlatih, memuji Tuhan perlu berlatih. Kalau sumpah bisa memuji Tuhan enggak? Bisa berdoa enggak? Nah ini kita perlu latihan. Kita perlu latihan. Yang ketiga, saya cepat saja ya. Yang ketiga, ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 tadi ayat yang ke-6. Yaitu kita harus hidup sebagai petani. Harus hidup sebagai petani. Seorang petani yang ingin berhasil, seorang petani yang ingin menghasilkan panen yang baik, harus bekerja keras. Harus bekerja keras dan tekun. Kalau malas, ya apa yang ditanam habis dimakan oleh hama. Artinya nol, sia-sia. Tetapi kalau rajin, pasti petani itu dapat menikmati hasilnya. Demikian juga saudara dan saya harus rajin bekerja. Waduh, zaman sekarang cari pekerjaan sulit. Sedangkan yang sudah bekerja di PHK. Lalu mau kerja apa? Puji Tuhan, Pak Jo masih kerja? Masih kerja semua? Puji Tuhan. Zaman sekarang firman Tuhan mengatakan, kalau enggak mau bekerja janganlah makan. Ini tantangan saudara. Kalau enggak mau bekerja janganlah ia makan. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita kerjakan? Nah itu, apa yang harus kita kerjakan? Saya punya punya sesuatu yang akan saya bagikan. Mau? Saya punya akik. Akik yang sungguh antik. Mau? Kalau mau saya berikan sekarang. Ini akik yang ampuh luar biasa. Apa itu? Yang pertama, aktif. Berarti kita itu harus aktif di segala bidang. Aktif dalam pekerjaan kita, aktif dalam pelayanan, aktif dalam tugas kita, baik seorang pekerja, baik seorang ibu tua, ibu rumah tangga, apapun profesi kita itu harus aktif. Yang kedua, yang pertama, yaitu kita harus kreatif. Apa kreatif? Harus punya ide-ide. Di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, cari pekerjaan di luar mungkin kita sulit. Tetapi Tuhan itu kaya akan hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Apapun bisa kita kerjakan. Perhatikan saudara. Tuhan menyediakan semuanya untuk kita kelola. Mungkin dari barang yang tidak terpakai orang lain. Mungkin dari barang yang tidak berguna bagi orang lain. Tetapi kalau Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan ide, pasti jadi dan pasti bisa menghasilkan. Kan akik ya. Itu inisiatif. Apa inisiatif? Berarti kita harus mengembangkan ide-ide itu, jangan berpatok pada itu saja. Harus mengembangkan ide-ide yang sudah kita punya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang kita perlukan. Kayak kedua, apa? Komunikatif. Apa artinya komunikatif? Kita harus menjalin hubungan, kita harus berkomunikasi dengan yang lain, berkomunikasi dengan sesama kita, komunikasi yang baik. Terlebih kita harus mempunyai komunikasi kita dengan Allah itu harus dijaga. Ini penting sekali. Bukan akik dunia. Ini hikmat dari Tuhan. Ini yang saya bagikan. Nah kita kembali ke firman Tuhan, ke pertanyaan yang kita tadi. Apa yang harus aku perbuat Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Saya harus kerja apa Tuhan? Saya tidak tahu apa-apa. Pertanyaan
menyeberang. Yohanes 6 ayat 28. Apa yang harus aku kerjakan dan apa yang harus aku berbuat? Ayat 27, Yohanes 6 ayat 27. Perhatikan sini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah ini, bekerja untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa? Makanan apa itu? Yaitu makanan rohani. Kita harus bekerja untuk makanan rohani. Apa makanan rohani itu? Yaitu mana surga. Mana surga itu apa? Roti hidup. Roti dari surga. Di dalam Yohanes 6 ayat 31. Roti hidup. Roti dari surga. Dan Yesus itulah sebagai roti hidup. Ini kuncinya di sini. Rahasianya di sini. Berarti kita harus bekerja untuk makanan yang tidak binasa, yaitu kita harus bekerja untuk Tuhan. Saudara siap bekerja untuk Tuhan? Saudara siap untuk bekerja untuk Tuhan? Dalam situasi apapun harus siap, harus belajar. Ada satu kesaksian ya di Korea sana. Ada saatnya nanti saudara dan saya akan sulit untuk menerima firman. Saudara masih ikuti ibadah online? Kalau tidak ikuti rugi sendiri. Sebab ada saatnya nanti kita akan tidak bisa beribadah. Kita tidak akan bisa mendapatkan firman. Seperti yang terjadi di Korea. Mereka sembunyi-sembunyi membahas firman Tuhan. Kalau ketahuan mereka ditangkap, dianiaya, dipenjara, satu berita yang luar biasa. Nah mungkin mumpung sekarang ini masih ada waktu, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Ayolah, meskipun secara online, ayo, mari kita rajin belajar firman Tuhan. Dikatakan barang siapa, ayat 35 ya, Yohanes 6 ayat 35. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi makanan rohani ya. Sebab dikatakan ayat yang ke-55 Yohanes 6. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman yang sebentar akan kita nikmati. Nah, sekarang berikutnya. Berarti harus ada persekutuan dengan Allah. Nah itu tadi komunikasi yang baik antara kita dengan Allah. Harus ada persekutuan secara rutin dengan Allah. Itu. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Yesus ayat yang ke-17, Yohanes 5 ayat 17, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah bagaimana? Gereja Kaliboto, Sastro Dikoro, alat-alat musik sudah dibersihkan. Loh ini pekerjaan Tuhan loh. Jangan mentang-mentang tidak ada ibadah di gereja tidak dirawat. Jangan mentang-mentang tidak ada ibadah gereja, musik tidak dirawat. Semua tidak dirawat. Pengkhotbah 7 ayat 13a dikatakan, perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Nah ini firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 7:13. Kita harus memperhatikan pekerjaan Allah. Apapun pekerjaan Allah itu. Saudara jangan anggap enteng meskipun ini pelayanan online.
Ada online orang berapa yang hadir, ya. Rasanya hamba nggak enak. Tapi kita harus perhatikan ini. Kita harus lakukan pekerjaan ini sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hanya merawat gereja, tapi juga merawat jemaat. Saudara masih kunjungan, saya tanya kepada jemaat Kaliboto, masih kunjungan ke jemaat yang lain, pelayan-pelayan di sana, bagaimana? Saya kok tidak yakin. Mentang-mentang tidak ada pengawasan saya dan Pak Budi. Semua pekerjaan Tuhan dilewatkan. Lalai, dianggap remeh, dianggap enteng. Tetapi firman Tuhan tegas di sini di dalam Khotbah 7 ayat 13. Perhatikanlah pekerjaan Allah dan itu yang harus kita lakukan. Kan tadi dikatakan bekerjalah, kita harus bekerja. Bekerja bukan untuk makanan yang bisa binasa, tetapi bekerja untuk makanan yang dapat memberikan kuasa rohani bagi kita. Inilah pekerjaan Allah. Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab itu lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan setia. Lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan tekun, tanpa pamrih. Harus ada kerelaan hati-hati, harus sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti memberkati segala kebutuhan kita. Kesimpulannya, jadi kita harus siap berperang secara rohani, melawan tipu daya iblis, melawan keinginan-keinginan daging, melawan ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan dan membinasakan, dengan kuasa firman, dengan doa, dan dengan Roh Kudus. Dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan rajin dan setia. Maka kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang yang handal. Kita akan menerima mahkota-mahkota kehidupan yang kekal, yang tidak ada bandingannya, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita nyanyikan satu pujian, di mana pujian ini mengatakan, ketika aku lemah dia datang, ketika aku jatuh dia angkat, ketika aku sakit dia sembuhkan, ketika aku perlu dia ada. Berarti Yesus selalu ada setiap saat buat kita semua. Ketika ku lemah dia datang, ketika ku jatuh, ketika ku jatuh dia angkat, ketika ku sakit, ketika ku sakit dia sembuhkan. Ketika ku perlu dia ada. Sekali lagi katakan, ketika ku lemah, ketika ku lemah dia datang. Ketika ku jatuh dia angkat. Ketika ku sakit dia sembuhkan. Ketika ku perlu kau ada Tuhan. Ketika ku perlu dia ada. Yesus cintaku, Yesus ku cintakan. Yesus ku pujikan. Yesus
senantiasa menopang kami, Engkau senantiasa menolong kami Tuhan, akan segala kebutuhan kami. Engkau sudah siapkan, Engkau sudah siapkan Tuhan, dan Engkau pasti berikan pada kami. Sebab itu kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan pada kami Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan. Janganlah kami mundur dari Engkau, janganlah kami jauh dari Engkau Tuhan. Tapi biarlah dengan masalah-masalah yang ada, penderitaan-penderitaan yang ada, makin membawa kami untuk semakin dekat kepada Engkau, untuk semakin sungguh-sungguh kepada Engkau, untuk semakin sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran akan suara-Mu, untuk senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat bertahan di dalam Engkau. Kami dapat tetap bertahan dalam badai apapun yang menimpa kami, badai yang menyakitkan, badai yang tidak menyenangkan. Kami boleh tetap bertahan di dalam Engkau. Sebab itu kiranya Engkau tambahkan iman percaya kami, tambahkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berkarya Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau sucikan, kuduskan hati jiwa roh tubuh kami. Saat itu tubuh kami sucikan, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau berikan kami dengan cuma-cuma. Itu bukti nyata pemeliharaan kepada kami setiap orang yang percaya. Izinkan hari ini Tuhan, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini, supaya yang tubuh dan darah-Mu kami boleh Tuhan menurut akan segala berita-Mu. Jadikan kami pelita, jadikan kami lilin di tengah masa yang saat ini mengalami kesulitan. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu, biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan boleh kami bagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskan.
perjamuan kudus adalah saat yang hikmat untuk menginterogasi diri di hadapan Allah, serta mengingatkan tanggung jawab kita untuk memeriksa sikap hati kita. Perjamuan kudus juga membantu kita untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Pastikan diri saudara memperoleh manfaat dari perjamuan kudus. Mari kita angkat tubuh. Kita berdiri sama-sama, kita angkat tubuh. Kami bersyukur Tuhan, saat kami boleh melepaskan segala dosa selain kami, Tuhan. Melalui perjamuan kudus, biarlah Tuhan, tubuh dan darah-Mu ini menjadikan sesuatu perubahan dalam kehidupan kami. Kehidupan lama dibuang, kehidupan baru yang kami dapatkan melalui tubuh itu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, ya Bapa. Kosongkan hati dan pikiran kami, ampuni kami, supaya kami layak Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu, ya Bapa. Saudaraku sekalian, pada waktu itu Yesus bersama dengan 12 muridnya, Yesus mengambil roti, dipecah-pecahkan dan didoakan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi saudara sekalian. Saudara yakin ini tubuh Tuhan. Di dalam nama Yesus kita dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ke atas. Tuhan, kami bersyukur hari ini tubuh-Mu sudah kami terima, ya Bapa. Di tangan kanan kami Tuhan ada cawan yang berisi anggur. Sudah makan, Yesus berkata, ingatlah di dalam cawan ada darah-Ku yang ditumpahkan bagi kamu sekalian, orang berdosa. Kita bersyukur, biarlah hari ini dosa-dosa kesalahan kita akan dilepas oleh Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan. Saudara yakin ini darah Yesus, di dalam nama Yesus kita aminkan. Haleluya. Kita angkat tangan ke atas. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini bahwa Yesuslah yang membina. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau sudah menggenapi firman-Mu. Tubuh darah-Mu Tuhan kami dapatkan hari ini. Kami bersyukur di awal bulan November, di alam bulan Desember Natal ini kami boleh menikmati tubuh darah-Mu dan boleh menikmati firman-Mu. Biar firman-Mu jadi ngerema kehidupan kami untuk lebih taat, lebih setia kepada Engkau, karena Engkau-lah Allah kami yang patut disembah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua jemaat. Saudara Gratia di mana saudara berada, biarlah hari ini kami sejahtera sukacita. Persoalan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara ini. Diberkati, dijaga dan dilindungi, dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Presiden kami Joko Widodo, wakil para menteri semuanya, abdi dan kepolisian, biarlah di dalam sholat Natal nanti Tuhan semuanya berjalan aman dan damai Tuhan. Berikan kedamaian di bumi Indonesia Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada permusuhan perkara, semuanya ada di dalam naungan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus apa yang Tuhan mau hari ini. Sebentar lagi kita akan berbicara satu sama lain. Mari kita angkat tangan ke atas lagi. Pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera dari Allahku, Putra Yesus Kristus dan Persekutuan Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan.